Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita hidup di dunia yang sedang mengalami berbagai krisis. Krisis lingkungan, kelaparan, kekerasan, perang, wabah, dan perpecahan akibat perbedaan ideologi menandai situasi global dewasa ini. Paus Fransiskus melalui ensiklik Fratelli Tutti menyerukan pentingnya mengembangkan budaya persaudaraan dan melihatnya sebagai peluang untuk memulihkan keadaan dunia yang sedang terancam perpecahan. Keterpecahan mengancam persaudaraan. Padahal persaudaraan merupakan wujud nyata dari komunitas umat beriman yang saling mengasihi. Karena ada kasih yang dihidupi, itulah Allah hadir, menyertai, dan menyelamatkan. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan mendalami subtema kasih Allah mempersatukan. Persaudaraan menjadi tanda komunitas beriman yang hidup dalam kasih. Ketika kita hidup dalam kasih sebagai satu saudara, saat itulah Allah hadir, menemani, dan meluputkan kita dari bahaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan mendalami bersama perikop Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan 32. Dalam perikop ini Allah berfirman bahwa Roh-Nya akan dicurahkan ke atas semua umat beriman sebagai cara untuk menyatukan manusia. Pencurahan ini merupakan berkat rohani, yaitu pemberian Allah yang lebih mendalam setelah manusia menerima berkat jasmani dan rezeki. Allah mencurahkan Roh-Nya agar mereka yang menerimanya dapat bernubuat dan mendapat penglihatan. Tanpa pencurahan Roh, rezeki dan berkat jasmani yang diterima manusia belum dapat disebut pemberian Allah yang menyelamatkan. Perikop Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan 32 memuat firman yang dikatakan oleh Tuhan sendiri yang menegaskan bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia. Semua umat beriman dicurahi oleh Roh yang sama. Roh yang sama itu pula berdiam di atas mereka semua. Itulah salah satu cara Tuhan Allah menyatukan manusia. Ia tidak menyatukan manusia dengan membuat mereka memiliki ide, pekerjaan, budaya, atau bangsa yang sama, tetapi melalui Roh-Nya sendiri yang kehadirannya tidak memandang perbedaan manusia. Akan terjadi kemudian bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah
sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terluput. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita akan mendalami teks singkat ini melalui beberapa pertanyaan berikut ini. Roh atau ruah dalam bahasa Ibrani dipahami sebagai angin, nafas, atau prinsip kehidupan. Nafas Tuhan itu dicurahkan kepada semua manusia untuk menyokong hidup mereka dan menguatkan mereka yang dipilihnya dalam menjalankan tugas perutusan. Tuhan mencurahkan roh-Nya kepada semua orang tanpa kecuali. Semua orang tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial dicurahi oleh roh-Nya. Hal ini menjadi tanda dan bukti nyata bahwa Allah hadir dalam diri semua orang beriman dan di tengah komunitas umat-Nya. Tempat tinggal Tuhan tidak hanya di surga, namun juga melalui roh-Nya di tengah dan di dalam diri umat beriman. Hari Tuhan dalam kitab Nabi Yoel lebih menunjuk pada saat Tuhan menghakimi umat-Nya. Saat penentuan di mana yang bertobat akan diselamatkan dan yang tetap tinggal dalam perbuatan dosa akan dimusnahkan. Jika kita tidak mau dihukum oleh Allah, maka kita harus bertobat. Sebab Allah mau mengampuni dan menerima kita kembali dengan penuh kasih jika kita sungguh-sungguh ingin berubah dengan tidak lagi melakukan hal-hal yang penuh dosa. Meski kita berdosa, selama mau bertobat dan kembali kepada Allah, mengubah sikap dan perilaku jahat menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapat pengampunan dari Tuhan dan diselamatkan. Kedatangan hari Tuhan bisa diketahui melalui tanda-tanda alam berupa darah, api, asap, dan gelap gulita. Tanda-tanda tersebut pernah dibuat oleh Tuhan dalam bentuk tulah-tulah untuk menghukum Fir'aun dan kerajaannya guna membebaskan umat-Nya dari perbudakan. Nabi Yoel bisa jadi hendak mengingatkan bahwa sama seperti Tuhan membebaskan umat-Nya dari penderitaan di Mesir, demikian pula sekarang Ia akan membawa pembebasan kembali bagi umat-Nya dengan tanda-tanda alam. Kriteria untuk diselamatkan oleh Tuhan bukanlah kaya atau miskin, guru atau pedagang, agamawan atau politisi, dan lain-lain, tetapi berseru kepada Tuhan. Ungkapan berseru kepada nama Tuhan ini tidak berarti hanya memohon bantuan kepada Tuhan pada saat bencana. Ungkapan tersebut dapat berarti memuji Tuhan dalam ibadah, mengakuinya di antara mereka yang beragama lain, atau menyembahnya di tengah-tengah dunia yang tidak mengenalnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, berbagi kisah pengalaman, dan membangun aksi nyata dengan bantuan beberapa pertanyaan berikut. Apakah saya berusaha membuka hati dan budi terhadap bimbingan Roh Kudus yang dicurahkan atas diri saya sejak dibaptis? Jika ya, bagaimana caranya? Bagaimana saya melihat perbedaan-perbedaan dalam lingkungan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa? Apakah perbedaan tersebut menjadi alasan bagi saya untuk melakukan pengkotak-kontakan, atau justru sebaliknya, saya mampu melihat hal itu sebagai cara Tuhan mempersatukan manusia? Kesulitan apa yang saya hadapi dalam menjalin persatuan dan persaudaraan sejati? Selamat bermenung. Tuhan memberkati.